Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Pengambilan keputusan merupakan salah satu fungsi fundamental dalam manajemen organisasi, termasuk dalam organisasi publik. Setiap kebijakan, program, atau langkah yang dilakukan pemerintah tidak lepas dari adanya proses pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil di sektor publik memiliki karakteristik khas karena tidak hanya menyangkut kepentingan internal lembaga, melainkan juga menyangkut kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, pengambilan keputusan dalam organisasi publik harus dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya di Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, praktik musyawarah desa juga telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu contohnya adalah di Desa Taenpah yang terletak di wilayah pendesaan dengan karakteristik masyarakat agraris dan masih kuat memegang budaya serta nilai-nilai adat. Kehidupan sosial masyarakat Desa Taenpah banyak dipengaruhi oleh tradisi gotong royong, kekeluargaan, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai ini kemudian terpadu dengan sistem pemerintahan desa yang berbasis regulasi nasional, termasuk dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah desa. Musyawarah desa di Desa Taenpah biasa menjadi arena penting untuk membahas hal-hal mendasar seperti penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa, penempatan rencana kerja pemerintahan desa, penentuan prioritas penggunaan dana desa, penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan, evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. 2.1 Konsep pengambilan keputusan dalam organisasi publik. Pengambilan keputusan dalam organisasi publik adalah proses memilih alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan memperhatikan aspek hukum, sosial, politik, dan budaya, menurut Herbert Simon, pengambilan keputusan mencakup 3 tahap utama. Yang pertama, intelligence, mengidentifikasi masalah atau kebutuhan. Yang kedua, desain, merumuskan alternatif solusi. Yang ketiga, choice, memilih alternatif yang terbaik. Dalam konteks organisasi publik, keputusan yang diambil harus memenuhi prinsip good governance, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan. Bagian A. Musyawarah desa sebagai mekanisme demokrasi lokal. Musyawarah desa adalah forum permusyawaratan tertinggi di desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Forum ini diikuti oleh yang pertama, pemerintah desa, yaitu kepala desa dan perangkat. Yang kedua, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Yang ketiga, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Yang keempat, kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok rentan. Yang kelima, perwakilan dusun atau RT. Yang keenam, musyawarah desa, membahas dan menyepakati hal-hal penting. Yang ketujuh, rencana pembangunan jangka menengah desa. Yang kedelapan, rencana kerja pemerintah desa. Yang kesembilan, prioritas penggunaan dana desa. Dan yang terakhir, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban pembangunan. Bagian B. Studi kasus. Penetapan prioritas dana desa Taenpah. Dalam musyawarah desa tahun anggaran terakhir, terdapat beberapa usulan utama dari masyarakat Taenpah. Antara lain, yang pertama, pembangunan sarana air bersih. Yang kedua, perbaikan jalan desa. Yang ketiga, program pemberdayaan ekonomi, yaitu pelatihan keterampilan, bantuan ternak. Yang keempat, pembangunan sarana pendidikan anak usia dini. Melalui musyawarah, warga akhirnya sepakat untuk memprioritaskan pembangunan sarana air bersih. Keputusan ini diambil karena ketersediaan air merupakan kebutuhan mendesak bagi semua warga, termasuk untuk petani dan kebutuhan sehari-hari. Usulan lain tetap dimasukkan ke dalam perencanaan bertahap di tahun berikutnya. Keputusan tersebut mencerminkan yang pertama, keadilan, karena menyatu kepentingan seluruh warga. Yang kedua, efektivitas, memberikan dampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, kearifan lokal
lokal, keputusan didukung penuh oleh tokoh adat dan tokoh agama. Yang berikut faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan musyawarah desa di Desa Tapenpa. Kita lihat yang pertama itu ada faktor yang mendorong keberhasilan musyawarah desa di Tapenpa. Yang pertama ada budaya musyawarah dan gotong royong. Yang kedua ada peran tokoh adat dan tokoh agama. Yang ketiga ada dukungan regulasi dan dana desa. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu tentang budaya musyawarah dan gotong royong. Masyarakat Tapenpa masih sangat menjunjung tinggi nilai musyawarah mufakat dan gotong royong. Budaya ini menjadi modal sosial yang memperkuat partisipasi dan mendorong masyarakat untuk menerima keputusan bersama. Yang kedua ada faktor yang menghambat musyawarah di Desa Tapenpa. Yang pertama itu ada dominasi elit lokal, yang kedua ada partisipasi kelompok rentan masih lemah, yang ketiga ada keterbatasan kapasitas aparatur, dan yang terakhir ada keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satunya tentang dominasi elit lokal. Kadang-kadang keputusan masih dipengaruhi oleh pihak tertentu, misalnya tokoh berpengaruh atau elit politik lokal, sehingga aspirasi kelompok kecil atau masyarakat biasanya kurang diperhatikan. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.